berangkat dari sejarah ya, listrik itu berasal dari bahasa Yunani ya, elektron. Jadi elektron ini awalnya dari bahasa Yunani ya. Kemudian elektron mempunyai arti amber ya, kalau di bahasa Yunani artinya adalah amber. Apa itu amber? Amber adalah pohon atau damar pohon yang membatu. Jadi kalau di negara sana ada pohon yang semakin lama dia akan membatu ya, sehingga ketika orang itu ada orang iseng ya di Yunani sana, ketika batang amber tersebut digosok-gosok ya, digosok-gosok dalam sebuah kain, ternyata dia dapat menarik daun-daun yang ada di sekitarnya. Jadi itu awal mulanya, sehingga ada listrik statis ya, ketika Anda dulu di SD atau SMP mungkin bermain penggaris, kemudian digosok-gosokkan, lalu bisa menarik rambut teman Anda, nah itu adalah listrik statis. Nah, awal mulanya adalah dari sini ya, dari Yunani. Waktu itu ada orang yang membuat seperti ini dari kata elektron. Elektron artinya amber atau efek amber. Jadi dari awal mulanya adalah dari ranting pohon. Hingga sampai sekarang dikatakan ya, listrik itu adalah elektron ya, karena itu berasal dari bahasa Yunani yang pertama kali menemukan listrik itu di mana. Jadi listrik itu adalah sebuah benda ya yang sudah ada dari alam dari dulu sebenarnya. Kalau Anda lihat petir ya, petir itu juga fenomena listrik ya. Jadi ketika ada hujan ya, misalkan di sini ada hujan. Misalkan di sini ada awan ya. Kemudian dia mendung ya, kemudian ada petir menyambar ya. Seperti ini. Nah, sebenarnya ini adalah penyaluran elektron ya, dari atas ke bawah yang menuju ke ground atau menuju ke tanah. Jadi listrik itu sudah ada dari dulu sebenarnya. Nah, orang yang pertama kali ditemukan itu ada di Yunani. Nah, kemudian interaksi muatan listrik. Nah, ini yang penting ya. Adanya efek Amber ya, karena adanya muatan listrik statis yang dimiliki oleh setiap benda. Nah, jadi setiap benda itu pasti memiliki listrik statis ya, apapun itu. Anda bisa pakai penggaris, digosok kain, bisa buku juga bisa. Jadi semua benda pasti punya muatan ya. Begitu pula dengan manusia ya. Manusia itu dia juga punya muatan ya. Kenapa? Ada yang tahu kenapa handphone kita bisa kita sentuh ya untuk bermain gadget? Ada muatan. Karena ada muatan ya. Jadi ketika tangan kita menyentuh gadget ya, menyentuh gadget kita, nah ini akan ada penyaluran elektron dari tangan kita ke gadget ya, kemudian ke bawah. Itu karena menyentuh. Nah, ada yang pernah nyoba kalau misalkan mayat nyentuh gadget, hidup nggak gadgetnya? Nggak pernah nyoba. Belum pernah kerjaan. Nah, kalau benda yang tidak menyalurkan elektron itu nggak bisa menyentuh gadget ya. Misalkan Anda sentuh gadget Anda menggunakan pensil ya, pensil yang biasa, atau Anda sentuh pakai benda apapun ya yang tidak bermuatan, nah itu gadgetnya akan nyala nggak? Tidak akan ya, kecuali pakai touchpad ya, misalkan menggunakan pensil khusus yang memang dia digunakan untuk menyentuh gadget, nah itu baru bisa, karena sudah didesain di situ ada muatannya. Nah, semua benda memiliki muatan ya, dan juga ada listrik statis di dalamnya. Nah, kemudian gejala muatan listrik disebut dengan listrik statis ya. Kemudian akan ada dua jenis muatan. Muatan yang sejenis akan tolak-menolak ya. Saya kira Anda sudah familiar dengan istilah ini. Baik magnet maupun listrik. Itu kalau dia sejenis, dia akan tolak-menolak. Kalau dia tidak sejenis, dia akan tarik-menarik ya. Ini berlaku juga di hukum alam ya, hukum alam manusia ya. Kalau sejenis pasti tolak menolak ya, cowok sama cowok tolak menolak ya. Kalau yang masih normal ya.
Kalau Iya, yang Pak. tidak Enggak, Pak, tertarik Alex. Ya, Pak. Kecuali Bima. Bima tertarik sama cowok, Pak. Bima juga, Pak. Predator. Oke ya. Pak, izin record, Pak. Kalau tidak jenis ya, jadi kodratnya manusia ya, kodratnya alam harusnya tidak sejenis ya yang tarik menarik. Kalau dia tarik menariknya sejenis berarti sudah tidak normal ya. Baik. Kemudian ya, yang menjadi pertanyaan adalah dari mana muatan itu datang ya. Jadi tadi kita sudah berbicara ya, setiap benda itu ada muatan. Nah, pertanyaannya adalah dari mana ya, awal mulanya. Kemudian bagaimana terjadinya benda menjadi bermuatan ya. Jadi kalau kita sudah tahu masing-masing benda, misalkan di sini ada buku ya, ini bermuatan. Kemudian ada pensil bermuatan ya. Kemudian ada apa? Misalkan Anda punya gadget ya, Anda punya PC, punya laptop dan sebagainya, semuanya bermuatan. Nah, agar dia menjadi benda yang bermuatan, baik positif maupun negatif, bagaimana caranya? Nah, kita akan bahas ya. Nah, kita kembali ke teori atom ya, untuk melihat benda-benda itu bisa melakukan perpindahan muatan, kita kembali ke teori atom. Nah, kalau Anda ingat-ingat lagi ya pelajaran dulu mengenai fisika ya, yang pernah Anda diberikan Bapak Ibu guru Anda, di dalam struktur atom itu ada beberapa isi ya. Ada proton yang bermuatan apa kalau proton? Positif, Pak. Positif, Pak. Ya. Elektron negatif, dan kemudian kalau jumlahnya sama, dia akan menjadi netral ya. Nah, itulah setiap benda ya. Setiap benda itu punya muatan. Jadi kalau Anda punya benda, misalkan di sini Anda punya buku ya. Di sini Anda punya buku ya. Sebenarnya dalam buku ini ada banyak sekali muatan positif, negatif ya. Nah, ini ada ribuan mungkin ya yang Anda nggak bisa lihat. Ini sangat banyak sekali muatan di sini. Nah, kemudian benda itu akan terjadi ketika ada gesekan. Misalkan Anda gesekkan dengan penggaris ya. Penggaris di sini juga ada positif dan negatif. Nah, jadi setiap detiknya ya benda-benda yang ada di bumi itu saling bertukar muatan ya. Itu yang terjadi karena ada kontak ya. Kemudian komponen di dalam atom ya. Sebenarnya setiap atom atau benda itu ada beberapa komponen penyusun ya. Di sini ada proton, neutron, dan elektron. Setiap komponen atom ya itu memiliki massa dan juga muatan. Ya. Nah, kalau proton itu massanya adalah 1,673 kali 10 pangkat min 24. Wah, kecil sekali ya. Kalau 10 pangkat min 24 itu berarti berapa itu? Nolnya ada berapa itu? 0, ada 24 ya, 0,000 ya. Terus 673 ya. 673. Nah, ini nolnya ada 24 gram ya. Nah, kalau virus corona masanya berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau lihat di berita-berita. Sangat kecil sekali, Pak. Berapa? 0,125. 0,125, Pak. 125 apa? 125. 1 mikron, Pak. Nah, ya segitu tuh. Mikron. 0,125 Nah, nano kayak. mikron ya. Jadi kalau satuan itu apa? Pertama kan kilo ya. Kilo, kemudian gram, mili, mikro ya. Jadi mili, mikro. Kalau mikro itu berarti berapa? 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 6, Pak. Min 6, Pak. Ya. Jadi corona itu 126 ya kali 125 0,125 kali 10 pangkat 6. Berarti kecil sekali ya. Nah, masih kecil atom ya, masih kecilan atom. Ini 10 pangkat min 24 ya. Nah, jadi virus corona pun dia punya
muatan ya. Dia punya muatan positif, punya muatan negatif. Ya. Jadi paling kecil itu memang atom. Pokoknya ini harus dilihat dengan teknologi yang lebih canggih. Nah, kemudian nilai muatannya ya, muatan atau kolom. Nah, muatan ini adalah besarnya ya. Jadi kalau ini adalah masanya, kalau dia dihitung berdasarkan timbangan ya atau gramnya. Kalau muatan ini adalah besarnya kemampuan dia memuat energi listrik. Ya. Jadi kalau proton itu 1,62 kali 10⁻⁻⁹. Kalau neutron itu tidak ada ya karena dia intinya. Kemudian kalau neutron itu negatif ya, muatannya sebesar minus lawannya ya, minus 1,62 kali 10⁻⁻⁹. Nah, ini sangat kecil sekali ya, sehingga kalau Anda bermain listrik ya, itu sebenarnya kalau Anda punya kabel misalkan seperti ini, nah setiap detik itu akan ada muatan. Ya. Misalkan di sini ada muatan, misalkan ini ada arus ya, arus yang mengalir di dalam sebuah kabel ya. Arus itu kan rumusnya I sama dengan, ada yang masih ingat berapa? I per T, Pak. Q per T. Ya. Jadi seberapa banyak muatan yang mengalir setiap detik ya. Q ini muatan. Jadi setiap detik ini kan ada yang mengalir ya. Kabel yang misalkan kabel ini sedang dipakai untuk ngecas ya. Ini setiap detik ada sejumlah muatan setiap detik. Misalkan arusnya dia 2 ampere, katakanlah ya, arusnya 2 ampere. Ya. Berarti di sini ada per second dia ada 2 kolom ya, 2 kolom per second ya. Itu baru dikatakan arusnya 1 ampere kalau 2 ampere. Kalau misalkan kita sedang mengecas gadgetnya, mungkin sekitar 2 ampere ya. Ada yang kecil, ada yang besar ya. 2 kolom, katakanlah 2 kolom. Nah, 2 kolom itu kalau dibandingkan ini berarti ada katakanlah kalau kita kalikan 10⁻⁹, berarti ada 10⁻19 ya dari muatan satu elektron. Jadi kalau 2 ampere ini itu ada 2 kali pangkat massa muatan satu elektron ya, 1 elektron dikalikan sebanyak 10⁻19. Wah, ini banyak banget ya. Kalau triliun itu nolnya berapa? 12 ya. Berarti ini ada 10⁻7 kali 10⁻12 ya. Berarti ada 10 juta triliun ya. Oh, banyak banget ya. 10 juta triliun muatan elektron ya. Itu hanya arus 2 ampere ya. Arus untuk mengecas sebuah gadget ya, itu ada 10 juta triliun elektron yang dia jalan di situ ya. Sangat besar sekali, apalagi kalau yang arusnya gede. Nah, itu kurang lebih ya definisi mengenai muatan dan sebagainya. Nah, kemudian proses pemindahan muatannya, bagaimana muatan itu bisa berpindah ya dari satu sisi ke sisi yang lain ya. Pada benda padat, inti atom dalam keadaan yang tetap ya. Jadi kalau Anda punya benda yang padat seperti buku, pensil, itu atomnya tetap dan tidak berubah-ubah. Itu alasan juga mengapa ketika konduksi itu lebih banyak di benda padat ya, karena muatannya lebih rapi. Kemudian elektron bebas dapat bergerak dengan luasa ya pada bidang antaratom. Nah, yang bisa bergerak adalah elektron. Yang bisa bergerak bebas ya, karena elektron berada di sisi terluar ya dari sebuah atom. Saat suatu benda berinteraksi dengan benda lain, maka elektron bebas dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Jadi yang berpindah adalah elektron ya, sekali lagi. 2 elektron yang dilepas sama dengan elektron yang diterima. Ini adalah hukum kekalahan energi. Jadi kalau Anda punya benda, 2 benda ya. Nah, ketika misalkan ini bersentuhan ya, buku dengan buku ya, yang akan berpindah hanya elektron. Nah, yang ditinggalkan akan kekurangan elektron, sehingga dia bermuatan positif. Yang dimasukin elektron, dia akan kelebihan elektron, sehingga negatif. Ya.
Tapi hukum alam akan hukum kekekalan muatan listrik dia akan selalu berjalan ya. Ketika ada yang kelebihan dia akan selalu berusaha untuk netral ya. Sehingga misalkan ada yang bermuatan negatif seperti ini, ketika digosokkan dengan rambut ya, maka rambutnya akan berdiri. Nah, karena ini tujuannya untuk menetralkan dirinya. Jadi setiap saat itu ada perpindahan elektron ya, sehingga dia membuat netral. Nah ini ada salah satu contoh ilustrasi ya, contoh pemindahan muatan. Kita lihat di sini ada sebuah penggaris ya, awalnya dia netral ya, plus dan negatifnya dia sama, ini netral. Kemudian di sini ada kain juga ya, kain ini juga netral. Jadi semua benda awalnya netral, jumlah positif dan negatifnya sama. Nah kemudian benda ini digosokkan, ya. Digosokkan ke kain sehingga terjadi dia menjadi kacau ya, jumlah elektron, jumlah protonnya dia menjadi kacau, sehingga penggaris ini akan bermuatan negatif ya, karena dia menarik elektron yang ada di kain ya, sehingga kainnya bermuatan positif karena elektronnya berbeda. Kemudian untuk menjaga hukum hukum muatan ya, hukum muatan itu semua benda akan menuju ke netral ya, jumlah elektron sama dengan jumlah elektron yang keluar sama dengan jumlah elektron yang diterima ya, karena kain tadi sudah mendapatkan sejumlah elektron ya, penggaris tadi sudah mendapatkan sejumlah elektron dari kain, maka dia akan mengembalikan lagi ke bumi ya. Sehingga elektron yang ada itu dikembalikan lagi ke bumi. Nah, caranya bagaimana? Caranya misalkan ya, dengan kita gosokkan ke rambut ya, sehingga rambut kita akan berupaya untuk menarik penggaris ini ya. Jadi penggaris ini ketika ditempelkan di atas rambut, rambutnya akan menempel. Itu adalah upaya untuk mengembalikan elektron ke bumi lagi ya. Kalau sudah sampai bumi ya, nanti diangkat lagi ya, ke laut, angkat lagi ya, sampai nanti terjadi awan ya. Ketika awan ada petir ya, elektron turun lagi ke bumi. Jadi hanya berputar ya. Dunia ini hanya berputar sesuai dengan siklusnya, baik elektron, kemudian air ya, keseimbangan alam. Jadi untuk mendapatkan keseimbangan alam ya. Seperti juga virus corona yang sekarang kita yang sekarang sedang ada ya. Virus corona merupakan salah satu fenomena ya untuk mendapatkan keseimbangan alam. Contohnya ada teori yang menyatakan seperti itu. Paling tidak untuk mengurangi populasi manusia ya, karena manusia yang berulah, maka manusia juga harus menanggung. Itu ada beberapa teori yang menyatakan demikian. Nah, kemudian ada benda berkaitan dengan muatan ya, ada benda yang dinamakan isolator dan juga konduktor ya. Ada yang masih ingat isolator dan konduktor? Kalau isolator yang apa? Memiliki banyak elektron bebas. Fungsinya untuk kalau konduktor untuk menghantarkan ya. Ini untuk menghantarkan. Contohnya apa kalau konduktor? Menghantarkan listrik. Contohnya apa? Besi, baja, dan sebagainya ya. Kalau isolator contohnya? Kayu, keramik, karet, dan sebagainya ya. Ya. Kemudian konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan muatan listrik ya. Ini contohnya ya, sehingga misalkan ini paku, nah, sehingga dia bisa menjadi media ya untuk menghantarkan dari sisi sini ke sini misalkan. Kemudian isolator bahan yang tidak dapat menghantarkan muatan listrik ya, contohnya karet dan sebagainya ya. Kalau Anda punya kabel, pasti di luarnya ada isolatornya. Pasti ada isolatornya di sini ya. Nah,
Isolatornya itu biasanya terbuat dari apa kalau kapal? Karet. Karet. Ya, ada yang karet, ada yang plastik, yang sebagian besar itu karet ya. Sehingga ketika orang menyentuh kabel, nah, di sini ada apa? Arus yang mengalir ya. Arus yang mengalir. Ini kalau tidak dikasih karet, maka orangnya akan kesetrum. Ya. Sehingga kalau Anda misalkan ada kabel yang melupas, Anda bisa tambal di sini ya, menggunakan misalkan isolasi. Ya. Isolasi hitam itu salah satu contoh isolator ya, yang bagus ketika digunakan di tegangan listrik ya 220 volt itu masih aman. Jadi kalau ada yang kabel-kabel mengelupas, Anda bisa pakai isolator dari karet. Kemudian muatan induksi ya, ketika sebuah benda permuatan didekatkan ya dengan sebuah benda lain yang netral ya, kemudian akan ada pergeseran ya atau induksi sehingga benda yang netral akan menjadi bermuatan. Seperti contohnya tadi ya besi apa namanya? Penggaris dan juga kain ya. Tadi digosokkan sehingga kainnya akan menjadi negatif ya, contoh di sini ya. Ini ada benda ya. Dia muatannya full positif katakanlah. Kemudian ada benda yang netral ya, ada benda yang netral. Ini sudah netral, sudah seimbang. Tapi ditemukan dengan benda yang bermuatan positif. Nah, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Sehingga yang benda netral ini, muatan positifnya dia akan mengelompok jadi satu, muatan negatifnya juga mengelompok menjadi satu. Nah, yang negatif dia akan disalurkan ya atau ditarik oleh benda yang bermuatan positif ini. Sehingga yang lain akan berubah. Ya. Jadi itu salah satu fenomena juga ya yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian ada sebuah alat yang dinamakan elektroskop ya. Ada yang pernah dengar? Elektroskop ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi muatan. Jadi kita kadang nggak tahu ya benda ini muatannya positif atau negatif. Nah, kita deteksi pakai elektroskop. Nah, di dalam elektroskop ada keping emas ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini ada kepalanya. Kemudian ini ada kakinya. Nah, kaki ini terbuat dari kepingan emas. Nah, ketika ini diberikan muatan positif ya. Ketika diberikan muatan positif, maka kepingan ini akan menutup ya. Akan menutup menjadi rapat seperti ini. Tapi kalau misalkan diberikan muatan negatif, ini akan membuka lebar ya, kakinya akan membuka lebar. Ini salah satu contoh kondisi ketika diberikan muatan negatif. Nah, caranya adalah misalkan ya kita punya sebuah muatan yang diketahui ya jenisnya, misalkan kita punya muatan yang negatif. Kemudian dengan muatan negatif maka dia akan terbuka. Ini contohnya ada sebuah penggaris yang misalkan dia sudah digosok-gosokkan oleh kain ya sehingga elektronnya menjadi banyak sekali ya. Ketika kita tempelkan ke elektroskop ya, dia akan membuka ya. Berarti ketika seperti ini elektroskopnya sudah bekerja dengan baik ya. Karena pasti membuka ya kalau ada penggaris yang sudah digosok-gosokkan pasti dia akan membuka karena banyak elektronnya di sini. Nah, ketika sudah terkalibrasi barulah dia gunakan untuk mengetes benda-benda lain ya. Misalkan ketika diberi muatan positif, dia akan menutup seperti ini dan sebagainya. Ini salah satu contoh. Kemudian kita tadi sudah belajar mengenai muatan. Jadi kalau ada benda A, ini memiliki muatan tertentu ya. Kemudian ini ada benda B, ini memiliki muatan tertentu. Yang menjadi pertanyaan ya, seberapa besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak ya di dalam sebuah benda ya, dalam sebuah muatan. Nah, kalau hanya ada ini kan nggak seru ya, jadi hanya ada muatan. Oh, ada penggaris muatannya sekian, ada buku muatannya sekian, tidak ada interaksi, kan nggak seru ya. Nah, ketika terjadi
tarik menarik ya atau saling tolak menolak, yang menarik adalah besarnya, besarnya gayanya. F-nya itu berapa? F-nya berapa? Jika ada dua benda. Nah, ini akan kita cari. Nah, sebuah teori mengenai hukum Coulomb ya, menyatakan bahwa gaya, ya, force atau gaya, sehingga F ya, jadi kata force atau gaya di antara dua charge atau dua muatan adalah directly proportional atau sebanding dengan magnitude ya, sebanding dengan magnitude kolomnya atau muatannya ya, sebanding dengan Q-nya, dan dia berbanding terbalik dengan jarak di antara mereka, R kuadrat ya. Jadi kalau Anda punya dua muatan seperti ini, Anda punya dua muatan A dan muatan B, besar F-nya ya, atau gayanya, gaya yang ada di antara dua muatan ini adalah muatan A, ya, ini misalkan katakanlah ini Q1, ini Q2, itu berbanding terbalik, berbanding lurus ya, dengan muatannya, ya, Q1, Q2, tapi berbanding terbalik dengan jaraknya dikuadratkan. Ini hukum Coulomb ya. Jadi semakin jauh ya, semakin jauh jaraknya, semakin jauh jaraknya, maka gayanya akan semakin apa? Kecil, Pak. Kecil ya, semakin kecil. Jadi kita bisa analogikan ya. Misalkan ini ada dua orang ini saling bermusuhan ya. Kalau jarak dua orang ini jauh, pasti besar gaya perselisihannya akan semakin kecil ya. Tapi kalau semakin dekat ya atau R-nya kecil, maka kemampuan untuk saling potensi untuk saling berselisih akan semakin besar. Ya. Itu ada juga di hukum alam. Siapa itu yang nyanyi? Rafli. Silahkan di-mute ya. Rafli. Oke, kita lanjutkan ya. Q1, Q2. Nah, kalau di dalam dunia nyata ya, Q1 ini kita bisa analogikan sebagai kemampuan satu orang, ini kemampuan dua orang yang lain. Nah, ketika ada dua orang ya, yang dia memiliki misalkan Q1 ini potensi kemarahan ya, kemarahan 1 dikalikan kemarahan 2 dibagi dengan jarak kuadrat. Itulah gaya yang akan terjadi di antara dua orang tersebut ya. Nah, jadi ketika Anda ingin ingat itu bisa pakai analogi di situ ya. Karena hukum fisika ini biasanya sudah ada di alam ya, sehingga bisa kita kait-kaitkan. F sekali lagi sama dengan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. F adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak ya, antar dua muatan. Nah, kemudian untuk lebih ilmiah ya, di sini berdasarkan penelitian, ini ditambahkan yang namanya konstanta ya. Jadi ada K di sini. 1/4 pi epsilon. Nah, ini adalah K. Apa itu K? K adalah konstanta dari permitivitas ruang tertentu ya. Jadi kalau di dalam sebuah bahan ya, itu akan ada berbagai macam bahan ya. Ketika kita memiliki dua muatan ya, itu berada di bahan apa? Yang paling umum adalah dia di ruang hampa, sehingga nilai permitivitasnya atau epsilon nolnya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12, sehingga K-nya atau 1/4 pi epsilonnya sama dengan sekian. Jadi ini konstanta umum adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini tinggal ditambahkan dengan K di sini. Nah, cukup simpel ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di sini mengenai gaya pada muatan yang berbeda akan tarik menarik, kemudian muatan yang sama akan tolak menolak, kita bisa lihat di sini. Kalau ada dua muatan, misalkan ini positif dan negatif ya. Yang satu ini akan secara teori akan
tarik-menarik, ya. Sehingga gayanya yang positif dia akan bergerak ke kanan. Ya. Yang negatif akan bergerak ke kiri atau F-nya negatif. Ini hanya arah, ya. Negatif ini bukan minus, tapi arah gaya. Nah, ini contoh ya. Kemudian kalau sama-sama positif, ya, akan saling tolak-menolak, ya. Sehingga yang Q2 akan ke kanan, ya F-nya positif. Yang negatif akan ke kiri, ya, atau F-nya negatif, ya. Kemudian kalau negatif-negatif juga sama, ya. Ini akan ke kanan, ini akan ke kiri. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ya, kalau tadi sudah berbicara F atau gaya, yang kedua adalah E atau medan listrik. Nah, tadi sudah di awal, ya, sudah disinggung ada sebuah truk mengangkut muatan listrik, ya. Sini mengangkut muatan listrik. Nah, yang selanjutnya adalah kita ada namanya medan. Nah, medan itu artinya adalah area, ya, area yang dilewati oleh listrik. Ya. Nah, electric field, ya, atau medan listrik itu bisa dianalogikan, ya. Misalkan kekuatan medan listrik pada sebuah titik, ya, pada sebuah gaya tertentu itu dinyatakan sebagai E sama dengan F per Q. Ya. E sama dengan F per Q. Kemudian kalau kita lihat, ya, di sini electric field strength atau kekuatan medan listrik dari sebuah jarak R dari sebuah poin muatan Q itu sama dengan Q per epsilon, ya. Q per epsilon dikali R kuadrat. Jadi kalau Anda punya muatan di sini, ya, misalkan kita kembali di sini saja biar mudah. Nah, di sini kita sudah punya gaya tarik menarik, ya, gaya tarik menarik antar dua muatan Q dan Q2. Nah, sekarang kita akan mencari E-nya. Katakanlah E1. E1 artinya medan listrik yang ada di sini, ya. Medan listrik yang ada yang ada dari jarak titik muatan 1, ya. Ini kalau kita analogikan sama dengan F atau gaya dari gaya kolom dari kedua muatan dibagi dengan poin tujuannya, ya, atau Q2. Nah, dibagi Q1. Karena dia ada di sini, ya, referensinya. Sehingga ini akan, kalau kita coret-coret, pasti menjadi K Q2 per R kuadrat. Ya. K Q2 per R kuadrat. Atau K dikalikan Q2 kali R kuadrat. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa medan listrik yang ada di titik Q1 ini sebesar K dikali muatannya, muatan benda yang dituju, ya, dibagi R kuadrat. Nah, sehingga kita bisa cari lagi. Misalkan kita ingin cari E di sini, ya. Kita punya titik poin, misalkan poin 3 di sini, ya, Q3. Ini misalkan jaraknya R besar. Nah, besar medan listriknya berapa? Ya, besar medan listrik dari titik ini ke titik ini, ya, Q3 sampai Q2 berapa? Kita bisa cari E-nya sama dengan langsung K Q2, ya, karena Q2 ini yang dituju, ya, titik referensi, dibagi R besar kuadrat. Nah, dengan cara yang sama kita bisa cari medan listrik dari titik di mana. Misalkan di sini juga bisa, ya. Titik di sini juga bisa. Tinggal diukur jaraknya dari yang akan dituju, ya. Sehingga maksud poin ini adalah, ya, adalah seperti itu, ya. Electric field strength atau kekuatan medan listrik dari sebuah jarak R dari sebuah poin charge Q atau muatan Q adalah K per R kuadrat, ya. K per R kuadrat. Nah, K-nya ini adalah 1/4 pi epsilon. Ini kalau disederhanakan kan ini K per R kuadrat. Nah, itu, ya.
Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai arah listrik ya, arah listrik atau garis medan listrik ya. Pada muatan positif ya, medan listrik akan keluar dari muatan. Pada muatan negatif, medan listrik akan menuju ke muatan. Nah, contoh kalau Anda punya muatan di sini, ini muatan positif ya. Ada sebuah muatan positif, maka medannya dia akan keluar. Medannya akan keluar. Kalau dia negatif, di sini dia akan arahnya masuk. Ya. Kalau analoginya ya, kalau Anda punya misalkan mobil truk ya, Anda punya mobil truk di sini. Nah, kalau dia isinya ini adalah muatan listriknya muatan positif, maka dia akan pergi keluar. Ya. Pergi keluar untuk menebarkan kebaikan, ya, istilahnya seperti itu analoginya. Kalau negatif, ya, kalau ini muatannya negatif, dia akan diam saja di sini, ya, karena akan ada orang yang akan ada muatan lain yang memasuki sini ya, untuk memberikan muatan-muatan positif. Kemudian, kalau kita punya dua buah kutub ya, kalau tadi kan satu-satu ya. Kalau ada dua, misalkan ini ada positif dan negatif, ya tinggal digabung saja ya. Kalau positif dia keluar, negatifnya dia akan masuk ya, masuk ke sini. Ini arah medan listrik atau arah jalur elektron yang ada di alam kita. Nah, itu juga berlaku ketika Anda bermain rangkaian listrik ya. Misalkan di sini ada lampu ya, kemudian Anda kasih baterai ya. Misalkan gini ya, kalau baterai itu biasanya yang positif adalah yang ada knopnya ya, ini biasanya positif. Nah, kalau misalkan terbalik, lampunya nyala nggak kalau terbalik? Kalau baterainya terbalik, lampunya nyala nggak kira-kira? Enggak, Pak. Enggak ya. DC, Pak, DC. Karena dia DC ya. Karena DC itu harus arah ya. Kecuali AC. Nah, yang terjadi pada listrik DC ya, ketika ini positif, ini yang positif ya, yang panjang ini positif, yang pendek ini negatif. Nah, kalau ditaruh sini ya, dia pas ya, sesuai dengan arah alirannya ya, arah dari lampu. Tapi kalau misalkan dibalik, maka dia tidak akan jalan ya, karena medan listriknya terpotong atau berubah. Nah, itu salah satu konsep dari listrik. Kemudian ini sama ya, ada positif negatif tadi. Nah, kemudian muatan di dalam medan listrik ya, kita dapat menentukan muatan sebuah benda ya, dengan cara melihat gayanya pada medan listrik. Nah, ini lebih spesifik ke teori muatan ya. Contoh misalkan kita punya gaya ya, ada sebuah muatan, dia bergerak ke kanan dengan gaya tertentu ya, gayanya positif. Nah, ketika gaya referensinya ke kanan juga ya, maka muatannya bisa kita katakan dia muatan yang positif juga ya. Begitu pula sebaliknya ya, kalau referensinya dia gayanya ke kanan, ketika dia bergerak ke kiri ya, berarti muatannya dia akan negatif ya, sama seperti di sini ya. Mana tadi? Yang kayak tadi ya. Jadi kalau positif dan positif kita bisa intinya adalah kita bisa melihat muatan sebuah benda ya, berdasarkan arah gayanya ya, ini ya. Jadi misalkan ini positif, kita ketahui ini referensinya positif, kemudian dia gayanya ke kanan, ternyata dia bergerak ke kiri, maka dia pasti muatannya negatif ya, sehingga yang menyebabkan dia tarik-menarik seperti itu. Jadi ukuran muatan bisa kita lihat dari arah gayanya. Oke ya, jadi kemudian ini gaya listrik yang ada di dalam biologi ya, ini tambahan aja. Jadi di dalam
neuron manusia ya, itu ada arus listrik yang mengalir ya. Jadi itu alasan tadi kenapa saya singgung di dalam gadget kita bisa mengakses smartphone dan sebagainya karena di dalam tubuh kita ada aliran listrik ya, ada aliran positif dan negatif. Ada penelitian juga yang baru-baru ini ya untuk memberikan untuk menangani pasien COVID itu juga bisa menggunakan teori elektron ketika kita memberikan tambahan elektron yang di dalam tubuh kita, maka itu akan bisa menjadi penangkal untuk virus yang ada. Itu juga masih diteliti. Oke ya, jadi kita kembali ke kesimpulan ya. Tadi kita judulnya adalah muatan listrik dan medan listrik. Ya. Jadi ada dua output ya, atau dua kesimpulan di sini yang bisa kita tarik ya. Ada dua rumus di dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah muatan listrik ya. Muatan listrik itu kita pakai hukum Coulomb ya. F sama dengan apa tadi rumusnya? K Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Ya, ini adalah yang pertama ya, mengenai hukum muatan listrik ya. Jadi gaya yang ada ketika ada dua muatan di sini, satu muatan dua. Gaya yang ada ya, baik itu gaya tarik menarik maupun tolak menolak dari dua muatan itu sebesar K Q1 Q2 per R kuadrat. K itu adalah konstanta permeabilitas, Q1 muatan di titik Q1, Q2 muatan di titik 2, R adalah jarak dari muatan. Ya. Kemudian yang kedua, medan listrik. Nah, medan listrik ini simbolnya adalah E. E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, ini kalau ditinjau dari satu titik ya. Misalkan kita punya titik, kalau ini soalnya ada satu titik, berarti ini kaki 1 per R kuadrat. Tapi kalau misalkan ada dua titik, maka kita bisa pakai rumus E sama dengan F per Q ya. Per Q. Nah, Q-nya ini adalah Q tujuan, Q referensi ya. Q referensi. Misalkan tadi kita punya titik di sini Q1, di sini Q2. Kalau pengen tahu E di sini, berarti dia sama dengan F per Q1. Q1. Kalau pengen tahu E di sini, E sama dengan F per Q2. Ya, seperti ini. Tapi kalau hanya diketahui satu titik, berarti kita hanya pakai titik yang ada itu. Ya.